pikiranmu terus kembali datang padanya. Kenapa itu terjadi? Kamu sedang duduk sendirian, berusaha mengerjakan sesuatu, namun pikiran itu datang lagi. Wajahnya, senyumnya, kenangan bersamanya. Seperti kilas balik yang tak ada habisnya. Kamu berusaha mengalihkan perhatian, tapi semakin mencoba melupakan, semakin ia terasa nyata di benakmu. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Apakah ini cinta, obsesi, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Bayangkan ini, kamu berada di tengah hujan lebat, tak ada payung, dan tak ada tempat berteduh. Pikiran tentang dia adalah hujan itu mengalir deras tanpa henti, membasahi semua sudut hatimu. Kamu merasa basah kuyup, terjebak dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa pikiran kita sering kembali pada orang yang sebenarnya sudah pergi atau bahkan tak lagi peduli? Jawabannya tidak sesederhana kamu belum move on. Ini lebih dalam dari itu. Otak manusia adalah mesin yang rumit, dan salah satu fungsinya adalah menyimpan kenangan yang emosional dengan sangat kuat. Saat kamu merasa bahagia, sedih, atau terluka karena seseorang, memori itu tidak hanya tertinggal di pikiranmu, tetapi juga di tubuhmu, di dalam detak jantungmu, napasmu, dan cara tubuhmu bereaksi setiap kali sesuatu mengingatkanmu padanya. Dan inilah hal menarik yang banyak orang tidak sadari. Pikiran yang terus kembali padanya sebenarnya adalah cara otakmu mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Mungkin ada kata-kata yang belum terucapkan, perasaan yang belum diekspresikan, atau harapan yang diam-diam masih kamu simpan, meski kamu tahu itu tidak realistis. Otak kita seperti detektif, selalu mencari jawaban untuk hal-hal yang belum selesai. Namun, yang membuat ini menjadi lebih kompleks adalah bahwa kadang kita tidak benar-benar mencari jawaban. Kadang kita hanya mencari rasa yang sama seperti saat bersama dia. Kita mencari cara untuk merasakan cinta, keamanan, atau bahkan rasa sakit yang familiar itu. Karena itu adalah bagian dari identitas kita saat ini. Sederhananya, pikiran kita bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman, meski itu penuh dengan luka. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kamu harus terus terjebak dalam siklus ini, atau ada jalan keluar? Pertama, penting untuk diakui bahwa tidak apa-apa merasa seperti ini. Kamu manusia, dan manusia memiliki emosi yang kompleks. Jangan pernah menyalahkan dirimu karena terus memikirkannya. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami bahwa memori itu tidak akan hilang, tapi kamu punya kendali atas bagaimana memori itu memengaruhi hidupmu saat ini. Ada satu langkah kecil yang bisa kamu coba sekarang juga. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah kamu merindukan orangnya, atau hanya perasaan dicintai? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke masa itu? Atau kamu hanya takut menghadapi masa depan tanpa dia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mulai membuka jalan untuk melepaskan diri dari bayangan yang terus menghantui pikiranmu. Tapi ini bukan perjalanan yang mudah. Akan ada
Saat dimana kamu merasa seolah-olah kamu sudah melupakan dia, hanya untuk menemukan dirimu menangis tiba-tiba saat mendengar lagu tertentu atau melewati tempat yang pernah kalian kunjungi bersama. Itu normal. Itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Satu hal yang perlu kamu ingat, hidup ini terus bergerak maju, dan begitu juga dirimu. Orang yang kamu pikirkan ini adalah bagian dari ceritamu, tapi dia bukan keseluruhan buku. Dia hanyalah satu bab yang mungkin penuh warna, mungkin juga penuh luka, tapi setiap bab memiliki akhirnya, dan kamu punya kuasa untuk menulis bab berikutnya dengan lebih indah. Jadi, jika malam ini pikiranmu kembali padanya, jangan lawan. Biarkan ia datang, tetapi juga biarkan ia pergi. Jangan mengikat dirimu pada rasa itu, karena kamu lebih dari sekadar kenangan. Kamu adalah masa kini dan masa depanmu. Dan di masa depan ada begitu banyak hal yang menunggu untuk kamu temukan, hal-hal yang akan membuatmu bersyukur telah melepaskan yang telah berlalu. Ketika akhirnya kamu bisa menatap ke cermin dan melihat dirimu tanpa bayang-bayang masa lalu, itulah saat kamu tahu bahwa kamu telah menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Kekuatan untuk mencintai lagi, tetapi kali ini dengan cara yang lebih sehat, lebih dalam, dan lebih tulus dimulai dari mencintai dirimu sendiri. Hingga saat itu tiba, jangan berhenti mencoba. Jangan berhenti percaya bahwa kamu layak untuk bahagia, bahkan tanpa dia. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu, dan kamu lebih dari mampu untuk mencapainya. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana caranya mencintai diri sendiri ketika luka itu masih terasa begitu nyata? Jawabannya tidak ada dalam buku panduan. Itu ada dalam perjalanan yang hanya kamu sendiri yang bisa memahami. Satu langkah kecil di hari ini dan satu lagi di hari berikutnya. Cobalah untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Bukan ruang untuk melarikan diri dari rasa sakit, tetapi ruang untuk mengenalinya. Duduklah dengan rasa itu meski terasa tidak nyaman. Beri dirimu izin untuk merasa sedih tanpa rasa bersalah, karena emosi adalah bagian dari penyembuhan. Ketika kamu mulai menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari proses, perlahan-lahan kamu akan melihat bahwa rasa itu tidak lagi menakutkan. Salah satu cara terbaik untuk mulai menyembuhkan adalah dengan menciptakan kebiasaan baru yang membuatmu merasa hidup. Ingat saat dulu kamu berbicara tentang semua impian dan rencana yang ingin kamu capai. Saat itu mungkin terasa jauh, tetapi kini adalah waktu yang tepat untuk memulainya lagi. Mulailah dengan hal kecil. Coba buat daftar impian-impianmu, bahkan yang terkecil sekalipun. Misalnya, membaca buku yang selama ini tertunda, menanam bunga di balkon, atau belajar memasak resep baru. Setiap kali kamu memenuhi satu hal dari daftar itu, kamu akan merasa sedikit lebih ringan, karena setiap tindakan kecil yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah tanda bahwa kamu sedang membangun hidupmu kembali, sedikit demi sedikit. Namun, akan ada tantangan di tengah perjalanan ini. Ada momen ketika kamu akan merasa ingin menyerah, merasa bahwa
Usaha ini sia-sia karena bayangan dia masih muncul di pikiranmu. Dalam momen seperti itu, ingatlah ini. Tidak apa-apa mengambil jeda, tidak apa-apa merasa lelah, tapi jangan berhenti. Beristirahatlah sejenak, lalu lanjutkan perjalanan. Kamu juga perlu mencari orang-orang yang bisa menjadi tempatmu berbagi. Mungkin teman dekat, keluarga, atau bahkan seorang profesional yang dapat membantumu mengurai perasaan-perasaan itu. Berbicara adalah salah satu cara paling ampuh untuk melepaskan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Kadang, hanya dengan mendengar seseorang berkata, "Aku mengerti perasaanmu," kamu bisa merasa lebih lega. Ada juga kekuatan dalam menulis. Mulailah menulis tentang apa yang kamu rasakan tanpa memikirkan aturan atau struktur. Biarkan kata-kata mengalir dari hatimu, bahkan jika itu berantakan sekalipun. Ketika kamu membaca kembali apa yang telah kamu tulis, kamu akan mulai memahami dirimu lebih dalam. Dan disitulah proses penyembuhan terjadi. Namun, satu hal yang harus kamu pahami adalah bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan itu sepenuhnya. Dan itu bukan tujuan akhirnya. Penyembuhan berarti belajar untuk hidup berdampingan dengan kenangan itu tanpa membiarkannya menguasaimu. Bayangkan kenangan itu seperti awan yang melintas di langit. Terkadang gelap dan berat, terkadang ringan dan tak berbahaya. Tapi mereka hanya lewat, tidak pernah tinggal selamanya. Dan di balik awan itu, langit biru selalu ada. Kamu hanya perlu bersabar untuk melihatnya lagi. Ketika kamu sampai pada titik di mana kamu bisa tersenyum saat mengingat kenangan itu tanpa rasa sakit yang menusuk, itulah tanda bahwa kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu. Kedamaian ini bukan datang dari melupakan, tetapi dari menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari hidupmu, namun bukanlah keseluruhan dirimu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus membuka hati. Mungkin terasa sulit untuk percaya pada cinta lagi, tetapi cinta tidak hanya datang dalam bentuk hubungan romantis. Cinta ada di setiap sudut kehidupan, dalam tawa seorang teman, dalam pelukan seorang ibu, dalam senyum seorang asing di jalan. Ketika kamu mulai melihat cinta di sekitarmu, kamu akan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kecil yang selama ini mungkin kamu abaikan. Jadi, meskipun perjalanan ini tidak mudah, percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih penuh cinta. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang melupakan dia. Ini tentang menemukan dirimu kembali. Namun, apa yang sering terlupakan adalah bahwa perjalanan menemukan kembali diri sendiri tidak harus dilakukan sendirian. Dunia ini begitu luas, penuh dengan kemungkinan dan kesempatan untuk tumbuh. Setiap hari yang kamu jalani adalah peluang untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin selama ini tidak pernah kamu perhatikan. Cobalah untuk membuka mata terhadap dunia di sekitarmu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk
memikirkan dia hingga lupa bahwa ada begitu banyak hal lain yang bisa membuatmu bahagia. Alam, seni, musik, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah suasana hati dan memberimu perspektif baru. Jika kamu merasa terjebak, mulailah mencari pengalaman baru yang bisa membuatmu merasa hidup kembali. Ikuti kelas yang kamu minati, seperti melukis, memasak, yoga, atau bahkan sesuatu yang di luar zona nyamanmu. Bertemu orang-orang baru yang memiliki minat serupa dapat membantumu memperluas pandangan hidup dan membuka pintu untuk hubungan baru baik sebagai teman, mentor, atau bahkan pasangan yang jauh lebih sehat daripada yang kamu tinggalkan. Selain itu, ingatlah untuk merawat tubuhmu. Pikiran yang sehat dimulai dari tubuh yang sehat. Berolahragalah secara rutin, meskipun itu hanya berjalan kaki selama 10 menit setiap pagi. Pola makan yang baik dan tidur yang cukup juga akan membantumu merasa lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi tubuhmu menyimpan banyak energi negatif dari emosi yang kamu rasakan. Dengan merawat tubuhmu, kamu secara tidak langsung membersihkan ruang untuk energi positif yang baru. Satu hal lagi yang perlu diingat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Proses penyembuhan tidak selalu berjalan lurus. Ada hari-hari di mana kamu merasa baik-baik saja, dan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik nol. Itu wajar. Jangan biarkan rasa frustrasi membuatmu menyerah. Sebaliknya, gunakan momen-momen sulit itu sebagai pengingat bahwa kamu sedang tumbuh. Ketika kamu merasa cukup kuat, cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Membantu orang lain adalah cara luar biasa untuk merasa lebih berarti dan terhubung dengan dunia. Mungkin kamu bisa menjadi relawan di komunitas lokal, mendonasikan waktumu untuk membantu anak-anak, atau sekadar mendengarkan cerita seorang teman yang sedang menghadapi kesulitan. Ketika kamu melihat bahwa keberadaanmu membawa dampak positif bagi orang lain, kamu akan mulai merasa bahwa luka yang kamu alami sebenarnya telah memberimu kekuatan untuk berbagi kebaikan. Dan akhirnya, di ujung perjalanan ini, kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa, dirimu sendiri. Bukan versi lama dirimu yang mungkin rapuh atau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi versi baru yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mencintai hidup. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang kamu ciptakan dari dalam dirimu. Kamu akan belajar bahwa cinta sejati dimulai dari dirimu sendiri. Bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois, tetapi adalah fondasi untuk mencintai orang lain dengan lebih tulus. Solusi yang paling indah adalah ini. Jadilah sumber cahaya untuk dirimu sendiri. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan biarkan cahaya itu bersinar ke segala arah. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang penuh cinta seperti dirimu. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pemenang dalam perjalanan panjang menuju pemulihan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak akan lagi merasakan sakit.
kamu akan merasa bangga karena kamu telah melalui semuanya dan keluar sebagai versi terbaik dari dirimu. Saat itu, kamu akan tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan dan alasan itu adalah untuk membawamu ke tempat yang lebih baik. Tetaplah percaya karena kamu layak untuk segala kebahagiaan yang dunia ini tawarkan.